Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Ibnu Qudamah mengatakan was-siratu haqqun yujawwizuhu al-abraru wa yazillu anhu al-fujjaru. Sirat itu, jembatan sirat, hakun benar adanya. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang saleh akan bisa melewatinya, dan orang-orang yang fujar, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka akan yazillu, akan jatuh dari jembatan tersebut. Di catatan kaki nomor 1, Syekh Abdullah Al-Qusayr menjelaskan as-siratu huwa jisrun yamuddu fawqan nari. Sirat adalah jisr, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka. Yujawwizuhu al-mu'minuna wal munafiquna. Jembatan ini akan dilewati oleh orang-orang mukminin dan juga orang-orang munafik. Ya, perhatikan, yang melewati sirat adalah orang beriman dan juga orang munafik. Adapun orang kafir tidak melewatinya, orang kafir langsung masuk neraka. Wal isra'u wal bat'u. Dan ada orang yang cepat melewatinya dan ada orang yang lambat melewatinya. Wal inqita'u. Demikian juga ada orang yang tidak bisa melewatinya. Bihasabi imanihim wa amalihim. Itu semua tergantung kepada iman mereka dan juga amalan mereka. Fanaja makhdushun. Maka makhdush artinya majruh, orang yang terluka. Ya. Maka ada orang yang melewati sirat dan terluka karena terkena kalalib, ya, terkena kait, terkena duri dan lainnya. Namun dia bisa naja, dia bisa selamat. Wa naja muslimun wa mukardasun. Dan ada orang yang muslim yang selamat. Dan ada juga yang mukardasun fi nari jahannam. Ada orang yang terlempar ke neraka jahannam. Fal kullu yaridunan nara. Maka semuanya akan melewati jembatan yang berada di atas neraka. Tsumma yunjillahu al-muttaqina wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang bertakwa dan Allah biarkan orang-orang yang zalim di jembatan tersebut tidak Allah tolong dan mereka masuk neraka jithiyyan dalam keadaan berlutut. Lima thabata fi sahihaini min hadithi Abi Sa'idin, berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, wa fihi, hadisnya panjang, di dalamnya terdapat perkataan faqulna, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jisru, apakah yang dimaksud dengan al-jisr, itu jembatan yang ada di akhirat? Qala, Nabi bersabda, madhabatun mazillatun. Itu adalah jembatan yang bisa membuat orang terpleset, tergelincir, dan mazillah bisa membuat orang terjatuh. Alaihi khatatifu wa kalalibu. Di jembatan tersebut ada khatatif. Khatatif artinya kait. Ya. Kait yang bisa melukai. Wa kalalib. Ya, kalalib ini alat yang biasanya digunakan untuk mencabut paku. Wa hasakatun, dan ada hasakah. Hasakah itu pohon yang berduri. Mufaltihatun, dan ada mufaltihah. Mufaltihah artinya alat sejenis palu. Ya, maka di atas jembatan ada benda-benda yang mengerikan. Ada khototif, kait, ada kalalib,
yang biasa digunakan untuk mencungkil paku, ada pohon berduri dan ada sejenis palu, yang semuanya bisa bikin terluka atau tergelincir atau terlempar orang-orang yang melewatinya. Namun yamurul mu'minuna alaihi katarfi. Ada orang-orang beriman yang melewati jembatan tersebut seperti kedipan mata, sangat cepat. Wa kal barqi, dan ada yang seperti kilat. Wa karrihi, dan ada yang seperti angin. Wa ka'ajawidil khayli warrikabi, dan ada yang melewatinya seperti kuda yang bagus atau hewan tunggangan yang bagus. Fanaja muslimun wa naja makhdushun, maka orang yang muslim, orang Islamnya benar, dia akan selamat. Dan ada juga yang makhdush, orang-orang yang tergores tadi. Makhdush artinya majruh, orang yang terluka ketika melewati sirat namun dia selamat. Wa mukardasun fi nar jahannam, dan ada yang terlempar ke neraka jahanam. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, sampai akhirnya orang yang terakhir melewati sirat itu melewatinya dalam keadaan terseret-seret, terseok-seok. Wa fi sahih Muslimin wa an Anasin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Muslim dari Anas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Orang yang paling terakhir yang masuk surga, berarti dia berhasil melewati sirat, adalah seseorang yang dia sesekali berjalan, sesekali tersungkur. Wa tasfa'uhu an-nar marratan, terkadang dia terkena jilatan api. Keadaan dia ketika melewati sirat, terkadang bisa jalan, terkadang terjatuh, terkadang terkena jilatan api, terkadang jalan lagi, jatuh lagi, kena jilatan api lagi. Seperti itu. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Ketika orang ini berhasil melewati sirat, maka dia menengok pada api, ilaiha, kepada api. Wa qala tabarakalladzi najjani minka. Kemudian dia mengatakan kepada api tersebut, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, wahai api. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirina. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan aku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang terakhir. Jadi dia merasa itu nikmat yang sangat besar yang hanya dia yang mendapatkannya, padahal dia orang yang terakhir masuk ke surga. Wa fi sahihaini min hadits Abi Hurairah at-Tawili. Dan dalam hadis sahihain dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang, fi ru'ya wasyafa'ati, yang membahas tentang mimpi Nabi dan juga tentang syafaat. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Nabi bersabda, wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam. Sirat, jembatan sirat itu dibentangkan di antara dua punggung neraka jahanam. Fa akuna ana wa ummati awwala man yujizuha. Namun akulah dan umatku, yaitu orang-orang yang pertama kali bisa melewatinya. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusulu. Dan di hari itu tidak ada yang berkata-kata kecuali para rasul. Wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan seruan para rasul ketika itu di hari tersebut mereka hanya mengatakan, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah selamatkanlah kami. Wa fihi kalalibu mithla syauqis sa'dani. Dan di atas jembatan tersebut ada kalalib. Ya, tadi kalalib alat untuk mencungkil paku, ya, yang bisa melukai manusia. Ada kalalib yang semisal dengan duri dari pohon
Sa'dan. Sa'dan nama pohon. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadra idhamiha illa Allah azza wa jalla. Namun tidak ada orang yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui seberapa besar kalalib tersebut kecuali Allah azza wa jalla. Takhtafu an-nasa bi'amalihim. Dan kalalib tersebut akan mencabik-cabik manusia tergantung amalan mereka. Aminhum al-mubiqu bi'amalihi. Maka di antara manusia yang melewati sirat ada yang mubiq, yang binasa karena perbuatan si kalalib tersebut. Wa minhum al-mukhardalu awil mujaza aw nahwuhu. Di antara manusia ada yang mukhardal, ada yang terkoyak-koyak, tersobek-sobek, hancur badannya terkena kalalib. Namun dia selamat. Dan ada juga yang mujaza dan ada yang selamat tidak terkena kalalib. Aw nahwuhu, dan ada yang lainnya. Ya, inilah keadaan sirat yang ada di akhirat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya keadaan seseorang ketika melewati sirat itu tergantung keistiqomahan dia dalam menjalankan agama ketika di dunia. Kalau dia terkadang istiqomah, terkadang dia futur. Kadang dia serius menjalankan agama, terkadang dia tinggalkan. Kemudian terkadang dia jalankan lagi, kemudian dia tinggalkan lagi. Maka nanti di sirat dia akan berjalan, kemudian terjatuh, hampir masuk ke neraka, kemudian bangkit lagi, jalan lagi, kemudian jatuh lagi. Seperti itu. Namun orang yang istiqomah terus, berusaha istiqomah terus walaupun berat, maka dia pun akan lancar melewati sirat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita hidayah dan taufik agar kita bisa istiqomah terus menjalankan agamanya di dunia dan kita bisa melewati sirat dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kembali ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nara min ummatihi min ahli al-kaba'iri. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang yang masuk neraka dari kalangan umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Fa yakhrujuna bi syafaatihi ba'dama ihtaraqu. Maka mereka pun keluar karena sebab syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka terbakar. Wasaru fahman wa humaman fayadkhuluna al-jannata bi syafaatihi. Dan mereka setelah terbakar menjadi fahman, menjadi arang. Wa humam, humam itu artinya semua benda yang habis terbakar, ya. Suatu benda yang hangus. Maka mereka menjadi arang dan hangus. Kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam surga karena sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'atun. Dan semua nabi memiliki syafaat. Semua orang-orang beriman juga bisa memberikan syafaat dan bahkan juga malaikat bisa memberikan syafaat. Jadi kan tidak hanya Nabi SAW yang bisa memberikan syafaat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhai. Dan mereka musyfiqun, mereka sangat berhati-hati, mereka menjaga diri mereka dari maksiat, min khasyatihi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 28. Wala tanfa'ul kuffara syafa'atu syafi'ina. Dan syafaat orang-orang yang bisa memberikan syafaat tidak bisa memberikan manfaat kepada orang kafir. Maka orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali. Baik orang kafir yang murni kafir ataupun orang muslim yang melakukan kekufuran, orang muslim yang melakukan syirik akbar, maka mereka juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari syafaat.
Ya, catatan kaki 1 halaman 70. Syafa'atu yaumil qiyamati hiya su'alu fi fasl qada'i wan najati minal 'adzabi aw takhfifihi wa ziyadati thawabi. Syafaat di hari kiamat itu berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan diputuskannya keputusan. Dan permintaan kepada Allah untuk selamat dari azab atau diringankan dari azab, diringankan azabnya atau ditambahkan ganjaran kebaikannya. Ya, maka syafaat ada beberapa macam. Syafaat untuk disegerakan qada, disegerakan keputusan, syafaat untuk minta diselamatkan dari azab, kemudian syafaat untuk diringankan azab, dan syafaat untuk minta tambahan ganjaran kebaikan. Wa hiya la takunu illa ba'da idnillahi azza wa jalla war ridha anil mashfu'i lahu. Dan syafaat tidak terjadi kecuali setelah izin dari Allah azza wa jalla dan juga setelah ridha terhadap orang yang Allah berikan syafaat tersebut. Fala yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnihi. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah siapapun kecuali atas izinnya. Maka syafaat bisa terjadi dengan dua syarat. Yang pertama, yang memberikan syafaat Allah izinkan. Kemudian yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhai. Wahiyya nau'ani. Dan syafaat itu dibagi menjadi dua macam. An-naw'ul awwalu khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahiyya thalathatu aqsamin. Dan ini ada 3 jenis. Syafaat yang khusus bagi Nabi ada 3 jenis. Ahaduha, yang pertama, syafaatul uzma. Disebut dengan syafaatul uzma. Uzma artinya besar. Syafaat yang besar. Haitsu yashfa'u sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-mauqifi liyuqda bainahum. Yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul mauqif, kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar, ada di mauqif, agar disegerakan putusan qada, putusan keputusan bagi mereka. Ba'da an takhla anhum min qablihi min ulil azmi minar rusuli. Setelah mereka tidak mendapatkannya dari para rasul yang tergolong ulil azmi, seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Fa idza intahat ilaihi syafa'a ba'da idnillahi lahu. Maka akhirnya ketika orang-orang di mauqif, manusia semuanya berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan syafaat setelah Allah izinkan. Fa yashafi'uhu Allahu fayati subhanahu ala ma yariqu bi jalalihi lil qada'i bainal ibadi. Kemudian pun Allah memberikan syafaat tersebut. Dan Allah pun datang, ya, kita sudah pernah membahas sifat datang, sifat al-maji bagi Allah, dan di sini tempatnya. Allah pun datang dengan sifat datang yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah datang untuk memutuskan qada, memutuskan putusan di antara para hamba. Wa hadza minal maqamil mahmudi. Inilah yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud. Ya. Kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'adahu Allah taala iyyahu biqaulihi. Ya Allah janjikan dalam firman-Nya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepadamu, hai Muhammad, maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda secara bahasa memang artinya kedudukan yang terpuji. Namun di sini maksudnya adalah syafaatul uzma. Ya, maqaman mahmuda artinya adalah syafaatul uzma. Karena ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra ayat 79. Atsaniyatu, yang kedua, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam li ahli jannati. Syafaat Nabi SAW kepada penduduk surga.
ayadkhuluha, agar bisa masuk surga. Fayashfa'u fi fathi babil jannati. Nabi SAW memberikan syafaat untuk membuka pintu surga. Fayastaftihu fayuftahu lahu. Nabi SAW meminta malaikat penjaga pintu surga untuk membuka pintunya. Fayuftahu lahu, kemudian dibukakan. Fahuwa awwalu man yadkhuluha wa ummatuhu tabu'un lahu. Maka Nabi SAW adalah orang pertama yang masuk ke surga dan umatnya mengikuti beliau setelah itu. Maka ketika kaum muslimin sudah sampai di depan surga, mereka mendapati surga dalam keadaan masih terkunci. Ya, maka untuk membukanya membutuhkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, syafa'atu fi Abi Thalibin khasatan, haitsu yajiduhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tabaqatil jahimi. Syafaat untuk Abu Thalib, pamannya Nabi. Yang ini khasatan, khusus untuk beliau. Ketika Nabi SAW mendapati Abu Thalib berada di tingkatan-tingkatan dari neraka Jahim. Fayashfa'u fihi liyukhaffifa anhu al-adzaba. Maka Nabi SAW pun memberikan syafaat kepada beliau agar diringankan azab beliau. Liqa'a ihsanihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai balasan atas perbuatan baik beliau, perbuatan baik Abu Thalib kepada Nabi SAW semasa beliau masih hidup. Fa yakhruju ila dahdaha min al-'adzabi. Abu Thalib dikeluarkan dari neraka, tingkatan-tingkatan neraka yang bawah, dikeluarkan kemudian ditempatkan di dahdaha min al-'adzab, di azab yang paling dangkal, yang paling ringan, yang paling atas. Karena neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Maka yang paling bawah yang paling ngeri, yang paling atas yang paling ringan. Namun bagaimana azab yang paling ringan tersebut? La yujawizu ka'baihi yulghi minhu dimaghahu ma yura anna ahadan ashadda minhu azaban. Yang api neraka itu tidak melewati mata kakinya Abu Thalib. Api neraka hanya sampai ke bawah mata kakinya. Namun yulghi minhu dimaghahu, itu saja sudah cukup untuk membuat otaknya itu mendidih, saking panasnya. Kalau otaknya saja mendidih, apalagi yang di bawahnya. Dan ma yura an ahdan asyadda minhu adzaban, dan dia tidak melihat ada orang yang mendapatkan azab yang lebih pedih dari itu. Abu Thalib merasakan itu azab yang paling pedih di neraka, padahal itu azab yang paling ringan. Kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua, asy-syafa'atul 'ammah, syafaat yang sifatnya umum. Wa hiya min ahli tauhidi li ahli tauhidi. Itu syafaat dari ahli tauhid kepada ahli tauhid juga. Yang memberikan ahli tauhid, yang mendapatkan ahli tauhid. Wa hadhihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam minha awfaru haddin wa nasibin. Dan syafaat yang seperti ini juga didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang paling banyak memberikan syafaat seperti ini. Wala'allahu yashfa'u fil jumlati. Dan bisa jadi beliaulah yang memberikan syafaat seperti ini fil jumlah secara umum. Wa yashrakuhu fiha ghairuhu min ikhwanihi minal mursalina wan nabiyyina wal ulama'i wasyuhada'i was salihina minal abna'i wal aba'i wal azwaji wa ahlil ihsani. Dan dalam pemberian syafaat seperti ini, yashrakuhu, beliau juga ditemani, artinya selain Nabi ada orang yang lain. Ada orang lain yang bisa memberikan syafaat yang sifatnya umum. Dari kalangan saudara-saudaranya Nabi, yaitu para rasul dan para nabi yang lain.
Demikian juga para ulama, demikian juga orang-orang yang mati syahid, demikian juga orang-orang soleh, baik itu para abna, para anak-anak, atau para aba, para orang tua, atau para azwaj, para pasangan memberikan syafaat kepada pasangannya, istri kepada suaminya atau sebaliknya. Wa ahlil ihsan atau orang-orang yang baik. Kullun fi man yakhussuhu. Setiap orang-orang tersebut memberikan syafaat kepada orang yang khusus saja, tidak bisa kepada semua orang. Tadi istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Kemudian orang soleh kepada temannya, ya, ulama kepada muridnya, dan semisalnya. Wahya anwa'un, dan syafaat seperti ini ada beberapa jenis. Al-ula yang pertama, asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nara alla yadkhulaha. Itu syafaat bagi orang-orang yang berhak masuk neraka agar dia tidak jadi masuk neraka. Atsaniyatu yang kedua, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nara ay yakhruja minha. Syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka sehingga dia bisa keluar dari neraka. Wa hadhihi takunu ba'da mujawazati as-sirati. Dan ini terjadi setelah melewati sirat. Wa hiya tatakarraru arba'a marratin. Dan ini terjadi sampai 4 kali. 4 gelombang. Kullu marratin yuhiddullahu ta'ala linabiyyina sallallahu alaihi wasallam haddan fayukhrijuhum. Setiap gelombang Allah Ta'ala memberikan batasan kepada Nabi kita, ya, batasan jumlah orang yang dikeluarkan, fayukhrijuhum, kemudian setelah itu mereka keluar. Setelah batasannya tercapai, setelah kuotanya tercapai, maka berhenti, kemudian gelombang kedua. Gelombang kedua, kuotanya tercapai, berhenti, gelombang ketiga, dan seterusnya. Ats-tsalitsatu yang ketiga, syafa'atu dakhilal jannati fi rif'ati ad-darajati bihaitsu yu'ta al-masyfu'u lahu min ats-tsawabi. Syafaat bagi orang yang sudah masuk surga untuk ditingkatkan derajatnya sehingga orang yang mendapatkan syafaat tersebut yu'ta diberikan min ats-tsawab ganjaran fawqa ma yastahiquhu, melebihi dari apa yang berhak dia dapatkan. Wa yurfa'ul adna, dan orang yang lebih rendah ila syafi', lebih rendah daripada orang yang memberikan syafaat, diangkat sehingga setara dengan yang memberikan syafaat. Ya. Misalnya ada teman yang soleh. Teman yang soleh masuk surga. Kemudian temannya yang kurang soleh ini ternyata masuk surga di bawahnya. Maka temannya yang soleh ini bisa memberikan syafaat kepada temannya yang kurang soleh sehingga mereka surganya sama, setara. Maka di sini pentingnya punya teman yang soleh. Wa yatakunu dakhilal jannati wa ba'da dukhuli ahliha. Dan ini terjadi bagi orang-orang yang sudah masuk surga dan terjadi setelah mereka menjadi penduduk surga. Rabi'atu yang keempat, asy-syafa'atu fi man tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Syafaat bagi orang-orang yang kebaikan dan keburukannya setara, seimbang. Qila innahum hum ahlul a'rafi. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah ahlul a'raf. Mereka duduk di a'raf, ya, tempat yang tinggi, tempat untuk bertengger, tempat untuk nangkring yang ada di antara surga dan neraka. Fayashfa'u fihim litarjihi hasanatihim ala sayyi'atihim. Maka mereka mendapatkan syafaat sehingga kebaikan-kebaikan mereka lebih berat daripada keburukan-keburukan mereka. Fayadkhulunal jannata, sehingga mereka masuk surga. Wa hadhihi takunu ba'dal faraghi minal hisab. Dan ini terjadi setelah selesai dihisab. Wa dukhuli ahli kulli darin mimman sabaqa fi darihim. Dan terjadinya setelah
orang-orang masuk ke negerinya masing-masing setelah masuk ke surga dan neraka masing-masing. Mimman sabaqa fi darihim, itu orang-orang yang lebih duluan dari mereka. Artinya ketika orang-orang sudah masuk ke surga dan ke neraka, tersisa ahlul a'raf, ya, orang-orang yang ada di al-a'raf, kemudian mereka mendapatkan syafaat sehingga akhirnya mereka masuk ke surga. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.